Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sebelum menyimak tayangan video ini lebih lanjut, biasakanlah kalian untuk mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir. Makanlah makanan yang bergizi seimbang, lakukan olahraga secara rutin, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Tema pembelajaran kita kali ini adalah selamatkan makhluk hidup. Setelah mempelajari ini, kalian dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks yang dibaca dengan menuliskan ide pokok. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan dan memahami perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Baiklah sahabat Runi Education, kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dan informasi penting. Apa itu ide pokok? Yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Dalam ide pokok terdapat masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Lalu, bagaimana menentukan ide pokok? Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Kedua, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal yang disebut deduktif, di akhir disebut induktif, atau di awal dan di akhir paragraf yang disebut campuran. Ketiga, tandai ide pokok tiap paragraf. 4. Tandai info penting dalam setiap paragraf. Dan yang kelima, ubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Nah, sahabat Runi Education, berikut adalah ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Ketiga, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Keempat, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Yang terakhir, biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Bagaimana sahabat Runi Education? Baiklah, berikutnya kita perhatikan paragraf ini. Perkembangbiakan tanaman sawit adalah dengan cara generatif. Buahnya akan matang pada kondisi tertentu. Embrionya akan berkecambah menghasilkan tunas yang disebut plumula, kemudian bakal akar yang disebut radikula. Bunga jantan dan betinanya terpisah dan memiliki waktu pematangan yang berbeda. Ini menyebabkan sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bentuk bunga jantannya lancip dan panjang, sedangkan bunga betinanya lebih mekar dan besar. Bisa kalian perhatikan pada gambar? Bagaimana kita menentukan ide pokoknya? Kita ambil dulu informasi yang terdapat dalam paragraf ini. Dalam paragraf ini diceritakan tentang perkembangbiakan tanaman sawit. Kemudian pada pertengahan paragraf dan di akhir paragraf menyampaikan bagaimana perkembangbiakan tanaman sawit tersebut. Jadi, ide pokok yang bisa kita tuliskan adalah perkembangbiakan tanaman sawit dengan cara generatif. Baiklah,
Untuk latihan berikutnya adalah paragraf berikut ini. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Pada ujungnya yang terdapat benang sari di setiap helainya. Benang sari akan terbang tertiup angin dan sebagian jatuh pada kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Saat itulah terjadi pembuahan. Apa informasi penting yang terdapat dalam paragraf ini? Yaitu mengenai pembuahan pada jagung. Pada awal paragraf dan di pertengahan paragraf dijelaskan bagaimana proses terjadinya pembuahan. Lalu, bagaimana ide pokok yang akan kita tuliskan? Nah, ide pokoknya adalah pembuahan pada jagung dimulai dengan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Bagaimana sahabat Rooney Education? Sudah pahamkah kalian? Perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah melalui proses penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Lalu di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan sigot. Sigot menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif: mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, sahabat Rooney Education, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sahabat Rooney Education, berikut adalah macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Ketiga adalah penyerbukan silang. Ketika serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Sahabat Rooney Education, ASEAN terbentuk karena memiliki latar belakang yang sama. Pertama, memiliki kesamaan letak geografis. Yang kedua, memiliki kesamaan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, memiliki persamaan nasib pernah dijajah oleh bangsa asing. Dan yang keempat, memiliki kepentingan menjalankan kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN berdiri tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Anggota ASEAN:
Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Nah, teman-teman, itu tadi yang kita pelajari tentang ASEAN. Sampai jumpa. Sahabat Runi Education, demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kalian di masa pandemi ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Runi Education untuk melihat tayangan-tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Runi Education, demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan kesehatan kalian di masa pandemik ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Runi Education untuk melihat tayangan-tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.